Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran sarana dan prasarana. Dan hari ini kita akan membahas tentang prosedur pengadaan atau alur proses pengadaan. Sebelumnya, materi yang kita bahas adalah tentang cara-cara apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan pengadaan, seperti pembelian melalui lelang, kemudian ada hibah atau sumbangan, dan yang lainnya. Untuk sekarang yang kita pelajari adalah tentang alur proses pengadaan. Kita mulai pembahasannya dari siapa saja petugas yang memiliki tugas dalam proses pengadaan. Petugas yang pertama yaitu bagian sarana dan prasarana. Petugas yang kedua pimpinan unit kerja atau PUK. Yang ketiga inventaris. Yang keempat direktur. Yang kelima bagian keuangan. Dan yang keenam adalah bagian pengadaan. Jadi keenam orang ini akan memiliki tugas masing-masing dalam proses pengadaan. Jadi dalam proses pengadaan itu tidak hanya bagian pengadaan atau bagian sarana prasarana langsung membeli barang di toko atau di tempat yang lainnya kemudian membawa barang tersebut ke kantor. Tidak seperti itu prosesnya. Tapi ada beberapa orang atau beberapa pihak yang memiliki andil dalam proses pengadaan. Dan pihak-pihak tersebut adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 6 petugas. Sekarang kita masuk ke alur pengadaan. Jadi proses pengadaan dimulai dari bagian sarpras atau bagian sarana dan prasarana membuat surat kebutuhan barang. Jadi barang-barang apa saja yang dibutuhkan itu dibuatkan suratnya seperti surat pengajuan barang. Kemudian SKB tersebut diserahkan ke pimpinan unit kerja yang dimana SKB-SKB yang sudah terkumpul tersebut dibuatkan DKBT atau daftar kebutuhan barang tahunan supaya bisa diketahui barang-barangnya apa saja. Jadi DKBT ini seperti rekapan dari semua SKB yang sudah dibuat bagian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini membuat SKB-nya sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap bagian atau tiap-tiap unit yang ada di perusahaan. Misalnya di bagian keuangan butuh meja, di bagian produksi butuh mesin, di bagian personalia butuh map, ATK dan sebagainya. Nah itu semua didata oleh bagian sarana dan prasarana, kemudian dibuatkan SKB dan SKB tersebut diserahkan ke PUK untuk dibuatkan DKBT-nya. Setelah DKBT telah selesai dibuat, PUK menyerahkan DKBT tersebut ke bagian inventaris untuk merekap semua DKBT-nya. Nah, SKB DKBT ini silakan kalian lihat di catatan yang sudah pernah saya berikan. Bentuknya seperti apa, silakan kalian pelajari. Kalau tidak paham nanti bisa kalian tanyakan. Kemudian dari DKBT rekapan tersebut diserahkan oleh inventaris kepada direktur, di mana DKBT ini nanti akan dijadikan pedoman untuk diadakannya rapat. Rapat ini oleh direktur diadakan bersama dengan PUK atau pimpinan unit kerja dan bagian keuangan untuk dirapatkan apakah barang-barang ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, berapa anggaran atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah itu dirapatkan di proses direktur mengadakan rapat bersama PUK ini. Setelah rapat selesai, hasil rapat itu diserahkan ke bagian sarana dan prasarana. Jadi hasil rapatnya ini masih berbentuk DKBT itu diserahkan ke bagian sarana dan prasarana untuk diperiksa bersama dengan bagian inventaris apakah barang-barang tersebut sudah fix atau sudah benar-benar sejumlah itu barangnya, tidak ada kesalahan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, dievaluasi oleh bagian sarana dan prasarana bersama dengan inventaris. Kemudian kalau sudah benar hasil rapat itu DKBT itu sudah fix, DKBT tersebut diserahkan ke bagian keuangan untuk dibuatkan RAB atau rencana anggaran biaya. Jadi bagian keuangan setelah mengetahui, setelah menerima DKBT, oh ternyata barang-barangnya yang dibutuhkan adalah ini dan jumlahnya sekian. Nah, oleh bagian keuangan dibuatkan rencana anggaran biaya supaya diketahui berapa uang atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang ada di DKBT tersebut.
Setelah RAB dibuat, bagian pengadaan akan menerima anggaran atau di sini uang dari bagian keuangan untuk membelanjakannya sesuai dengan RAB yang sudah ada. Jadi uang yang diterima oleh pengadaan ini yang dikasih sama bagian keuangan itu nanti akan dibelanjakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat oleh bagian keuangan. Setelah itu, sarpras atau barang-barang yang sudah dibeli diserahkan ke pimpinan unit kerja untuk diberikan atau didistribusikan kepada unit-unit yang membutuhkan. Kan di awal prosesnya SKB itu dibuat sesuai dengan kebutuhan setiap unit, dibuatnya oleh bagian sarana dan prasarana. Nah, setelah sarpras atau barang-barang itu sudah dibeli, maka proses selanjutnya adalah mendistribusikan barang-barang tersebut ke unit-unit yang tadi meminta barang-barang tersebut. Dan ini biasanya didistribusikan oleh PUK. Jadi barang-barang itu setelah dibeli diserahkan ke pimpinan unit kerja. Setelah barang-barang tersebut didistribusikan, barang-barang yang dibeli tadi atau barang-barang yang sudah diterima oleh unit kerja masing-masing itu dicatat ke dalam buku induk inventaris. Untuk bentuknya nanti akan saya kirim bagaimana bentuk buku induk inventarisnya. Jadi ini nanti petugas yang membuat buku induk inventaris ini adalah bagian inventaris. Jadi bagian inventaris setelah mengetahui barangnya sudah ada di kantor, kemudian sudah diterima oleh masing-masing unit yang membutuhkan, barang-barang tersebut harus dicatat ke dalam buku induk inventarisasi. Nah, itu tadi alur atau proses pengadaan barang. Jadi pengadaan barang di suatu kantor itu tidak serta-merta ada yang meminta barang kemudian langsung dibeli kemudian langsung diberikan ke orang yang minta. Tidak, ada proses-proses yang harus dilakukan karena pembelian barang itu berkaitan dengan keuangan perusahaan. Jadi prosesnya harus sistematis, harus teratur, kemudian bukti-buktinya juga harus jelas, berkasnya harus lengkap. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Untuk tugasnya adalah kalian silahkan mengerjakan LKS untuk uji kompetensi yang pertama. Silakan dikerjakan langsung di LKS. Kalau yang esai atau Romawi 2 silakan kalian tulis di buku tulis jika tidak cukup. Hasil dari tugas kalian silakan difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jika kalian tidak paham bisa langsung kalian tanyakan ke saya via WA atau langsung ke grup, silahkan. Dan tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.